Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bosku semuanya, seluruh Indonesia, Kenari Mania dan teman-teman sahabat Dodi Ulfa. Nah, jumpa lagi dengan saya Dodi Ulfa dan kali ini saya berada di tempat Mas Anas, ya Pak Ustadznya. Ustadz dari mana Mas? Alamatnya di mana Mas? Ini alamatnya di Dusun Banyu Biru, Desa Banyu Biru, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang. Oke. Nah, ini tadi ceritanya saya kesini dikasih nomor sama Mas Nur, teman, dan sebenarnya mau saya dadak tapi takutnya nggak ketemu atau mungkin kurang berkenan, maka saya izin dulu dan tanya-tanya dulu ini seputar kandang ternaknya. Ini ternak mulai tahun berapa Mas? Sekitar tahun 2014-an. 2014. Namanya Mas Anas ya. Mas Anas ini adalah seorang guru Marbagri yang ada di sekolah tingkat SMA ya Mas ya? SMP ya? SMP. Sampai sederajat. Ngajar apa Bos? Ngajarnya matematika Bos. Matematika? Ya. Oh ya, matematika. Oke. Jadi biasanya nih orang matematika lebih lebih pinter dalam hitung-hitung, yang pasti lebih canggih ya. Good job. Kalau menurut Jan matematika, sudut pandang dari peternak kenari, matematikanya gimana sih Mas? Kalau dari hitung-hitungan matematika itu ya, ketika misalkan di total dari pengeluaran, misalkan membeli pakan biasa, bijian, terus membeli extra foodingnya, misalkan telur dan sayur dan sebagainya, itu dari pengeluaran secara umum itu masih lebih kecil dari pemasukannya. Jadi misalkan kita keluar untuk kebutuhan membeli pakan dan sebagainya itu habis 50.000 misalkan ya. Kita secara rata-rata, ini rata-rata pengalaman saya sendiri ya, itu kita bisa mendapatkan hasil 200.000. Jadi kita untungnya itu sekitar 150.000. Jadi kalau dikalkulasi kita modal sekitar 25%, kita jualnya 100%. Jadi kita dapat untung sekitar 75%. Oh. Itu untuk hitungan kenari lokal biasa. Lokal biasa ya? Iya. Itu belum yang lain ya. Dan itu kalau dari sudut pandang Pak Guru matematika. Nah, sekarang dari segi seorang pekerja atau seorang profesi, yang mana profesi itu kan biasanya kita disibukkan dengan pekerjaan dan pikiran yang penat. Nah, kenari sendiri seperti apa sih Mas di mata jenengan? Ini kan kesibukan saya kan biasa ya. Ini mohon maaf ini mengajar ya. Mengajar matematika seperti biasa. Kadang siangnya ada kesibukan seperti bimbingan belajar ya Mas, atau ngelesi gitu. Jadi pulangnya sudah sore, kadang sore juga diminta les privat, kadang datang ke rumah sini, kadang ke rumah-rumah. Jadi ketika sudah capek pulang itu dengar suara kicauan burung, kicauannya saja sudah bagus, apalagi lihat burungnya secara visual juga bagus, itu ketoknya rasa capek itu bisa terobati. Bisa terobati ya. Nah, ngomong-ngomong dengan waktu sesibuk itu dari jam 7 sampai jam 2, terus ditambah lagi les privat, perawatannya seperti apa? Untuk perawatan sendiri ya mungkin masih umum ya Mas, jadi mungkin ganti pakan minum itu 2 atau 3 hari. Mungkin yang kalau bagi yang bekerja itu lebih intensifnya ketika ada yang itu proses meloloh itu kan. Kalau saya meloloh itu pagi ya, sebelum berangkat kerja itu diberi telur itu ya biasa ya Mas. Kalau saya menggunakan ini telur puyuh itu ya, jadi nanti siang kalau masih di jam kerja ya pulang sebentar istirahat, terus ganti pakan lagi misalkan ada yang habis, sambil mantau, setelah itu berangkat kerja lagi. Terus jemurnya? Kalau jemur ini kan kadang yang istri saya. Istrinya. Kan kebetulan sekarang istrinya support gak? Ya itu malah seneng istrinya. Istrinya malah senengnya itu nggak seneng pas nerima duit saja Mas. Bagus dong, mahal. Mahal loh. Memang sudah ada kecenderungan dibangun dari situ kan. Jadi dari kalau, suka dulu ya. Kan kadang ada teman saya guru juga itu, Mas buat ternak ini Mas pendapatan ini istri saya nggak support ya, katanya begini. Istri saya itu harus dikondisikan, misalnya sudah mau lah, secara awal sudah. Suka juga. Yuk kita lebih dekat lagi dengan Mas Anas ya. Burung kenari itu tadi awalnya memang matematika seperti itu ya Mas ya.
terus juga bisa melepas penat kita, ya kan? Terus sejauh ini merasa untung nggak? Kalau dari hitungan matematis yang tadi saya sampaikan keuntungan 70 di sekitar 75%, itu kan ketika kondisi normal ya Mas. Ketika apa yang kita ekspektasi dan harapannya itu kan nyambung Mas. Jadi ketika dalam situasi terburuk pun saya tetap masih untung lah gitu. Jadi, masih untung ya. Jadi enggak, ya untuk cash flow-nya tetap masih masuk lah Mas. Karena burung itu kan juga saya itu enggak menuju ke untuk mendapat keuntungan Mas. Jadi lebih menuju ke untuk passion gitu loh Mas. Jadi passion saya sebagai guru mengajar itu juga untuk ya saya punya hobi selain mengajar ya seneng dengan burung itu ngobati capek. Jadi kalau bisa dikembangkan lebih banyak yang kita dengar kicauannya, lebih banyak visual jenis burungnya juga banyak kan juga lebih kepuasan tersendiri Mas. Apalagi kalau pas anakannya turun banyak gitu ya. Nih saya nggak ke jumlah Mas. Nggak fokus ke situ. Misalkan saya itu bisa indukan atau anakan itu dari anakan saya sendiri loh. Kepuasan saya itu ketika bisa mencetak indukan atau anakan yang nanti untuk bahan-bahan indukan itu ring sendiri gitu Mas. Itu saya lebih puas. Lebih puas. Puas situ ya. Enggak sekedar melulu uang ya. Enggak, saya enggak fokus ke situ Mas. Enggak fokus ke finansial. Terus pengalaman apa sih Mas dari tahun 2014 ya? Dari 2014 mulai senang kenari. Padahal ini Mas Anas ini dari ketujuh saudaranya. Kalau saya pernah dengar profilnya, ini kesemuanya berbeda profesi. Nggak ada yang sama gitu ya. 8 bersaudara, saya nomor 7 itu ya beda semua, nggak ada yang sama ini. Oke. Jadi memang hobi itu munculnya dari hati. Seperti teman-teman yang melihat video saya ini juga sama. Melihat karena juga karena saking apa ya meresapi hobinya gitu Mas ya. Terus Mas, jenengan ini koleksinya apa saja sih Mas? Kalau ya kita lihat Mas. Koleksinya apa saja ini? Ini di sini ada merlok ya Mas ya. Merlok. Yang ini? Itu betina. Betina lokal. Betina lokal ya. Saya cenderung kalau betina cenderung pakai lokal Mas. Jadi lokal itu kan lebih mudah juga Mas, lebih murah ya Bang pasti secara matematis. Oke, teman-teman semuanya. Nanti kita akan bahas di belakang ya. Silahkan pokoknya jangan jangan beranjak di channel Dirva dan jangan pernah lewatkan ya karena kali ini kita bahas masalah profil ternaknya. Nah, berikutnya nanti kita akan juga bahas masalah kenari merlok. Tapi di episode selanjutnya kita bahas dulu yang lain yang ada di kandang sini. Dan di sini teman-teman semuanya, di sini ada sejenis RS, Red Siskin ya. Red Siskin. Nah, oke. Sini ada Black Sang. Ini apa sih Mas? Ini paut merlok juga. Paut merlok ya. Nah, ini paut merlok yang belum mutasi Mas ya? Belum, itu kalau itu ternak saya sendiri. Oh ya, oke. Yang ini? Itu yang sebagian ngambil dari peternak yang lain Mas untuk istilahnya itu kan kita untuk mencari materi-materi yang sekiranya nanti kalau sudah mutasi kan kita bisa seleksi yang bagus yang mana gitu ya. Oke. Ini ada merlok di sini ya. Di situ ada YS juga. Nah, ada YS merlok. Di sana Mas? Betina ya Mas? Kalau juga betina Mas. Kalau betina saya nyimpen Mas. Kalau saya paut kenari lokal itu kalau yang jantan itu biayanya sudah cepat habis Mas. Soalnya kan saya biasanya mesti jual kalau jantan lepas ya. Lepas Mas. Kalau enggak, saya nggak senang banget dengan contohnya yang mau regenerasi pejantan tanda atau putih. Itu layaknya saya jual semua. Oh iya oke. Yang lokal saya mainnya ke jantannya Mas. Betina kalau sembarang Mas, warna sembarang hijau, yang buluk, yang gelap itu malah seneng Mas. Oh berarti kalau yang lokal main jantannya. Oke, ya jantannya itu kan sekarang kan kalau di pasaran kan seperti kita tahu kan pandai Mas. Itu kan mainnya kan kalau itu saya mainnya jantannya itu sudah masuk Mas. Sudah keluar lah paling enggak. Iya, oke.
terus susah senangnya Mas dulu nih kandang di sini kan awalnya kalau nggak salah dulu di sini Mas ya? Ya ini Mas, ini dulu ini gudang Mas, jadi untuk menaruh ya sembarang lah tempat-tempat itu Mas. Oh dulu awalnya di sini ya Mas awalnya. Gudang ini cuma ukuran sekitar panjangnya itu 2,5 meter, lebarnya itu sekitar 181,8 Mas. Awalnya dulu sini awalnya. Awalnya. Sebelum ini ada. Belum itu teras dulu Mas. Oh teras. Teras. Akhirnya dikembangkan. Awalnya sekarang di sini ya ini jadi beberapa sisi. Ini menggunakan rak kayu ya. Ada yang pakai besi untuk kandangnya, ada yang kayu. Ini di sini juga ada. Nah, di sini ini kandang yang dulunya ini sebagai kandang cikal bakal. Nah, menurut jenengan, pengalaman jenengan itu menurut jenengan ternak kenari yang ideal itu supaya telurnya jadi. Kalau di sini Mas ya, karena kadang-kadang begini Mas, kadang-kadang di tempat satu dan tempat yang lain itu enggak sama, kadang-kadang diterapkan dengan cara yang sama belum tentu. Kalau menurut jenengan kalau di sini bagaimana Mas pengalaman yang pernah dialami? Kalau ini berhubung tempat saya itu ada di daerah lereng gunung ya, lereng Gunung Merapi, suhunya agak dingin. Ya, oke. Itu kalau saya cenderung cari tempat yang suhunya stabil Mas. Ya. Contohnya di ruang tertutup lah Mas. Ya. Jadi udara masuk ya ada rakyat sedikit. Hah? Terus kalau panas masuk itu nih bagi saya itu enggak pokok banget lah Mas. Yang penting udara itu Mas. Udara. Kalau mau dikasih sinar masuk misalkan lewat gendeng kaca atau lewat asbes yang plastik itu juga bagus. Tapi dari yang saya alami itu lebih cenderung ke tempat suhunya itu yang stabil. Jadi enggak panas banget. Oke. Yang berarti kesimpulannya dibuat seperti apa atapnya? Kalau atapnya ya paling bagus itu aslinya pakai genteng sih Mas. Genteng. Terus genteng dikasih gendeng kaca itu juga bagus. Saya dulu gentengnya tertutup semua ini. Oh, nah, terus tertutup. Malah nggak ada yang jadi Mas, nggak mau bertelur Mas. Oke. Saya mau taruh gimana ini Mas? Sekarang terus coba eksperimen gentengnya saya ubah ini, saya ganti dengan asbes biasa ya. Akhirnya ya lumayan itu sudah hangat sedikit, terus sebagian ada yang produk, ada yang telur angkrau. Oke. Ternyata banyak juga yang nggak netas ya, banyak mati di dalam itu embrionya. Iya. Ternyata ya saya keluar dan masuk di ruangan ini, ternyata suhunya itu perbedaannya agak jauh Mas, jadi nggak stabil suhunya. Iya. Di sini terlalu panas. Akhirnya yo asbes yang tadi itu atasnya itu saya iseng aja itu tak kasih genteng, tak tata genteng di atasnya asbes itu Mas. Terus saya coba masuk lagi, suhunya sudah agak menurun, agak stabil. Baru ke situ ke depannya baru lancar. Baru ya ketemu settingannya. Iya, ketemu settingan lah. Kalau ternak saya cenderung ke settingan, terutama settingan tempat, settingan pakan, settingan dari yang lain. Oke. Jadi saya settingan tempatnya pengalaman saya sendiri seperti itu. Oke, terima kasih. Bagi yang lain juga ini menambahkan ya. Ya, gimana? Kalau tempat itu misalkan suhunya terlalu panas. Oke. Itu cara paling instan untuk mengakalinya atau mengatasinya itu atapnya, di atas atapnya itu dikasih paranet Mas. Jadi paranet diikat dari ujung di atas genteng. Di atasnya Mas, jadi bukan di bawahnya. Karena kan paranet itu kan biasa digunakan untuk taman-taman itu Mas. Fungsi utamanya adalah menyerap sinar ultraviolet yang masuk. Jadi sinar matahari itu nggak langsung kena atap, jadi kena paranetnya itu dulu. Jadi disaring, baru kena atapnya sudah menurun suhunya. Jadi suhu di ruangan di bawahnya itu kalau buat ternak itu sangat bagus sekali. Terus sehubungan dengan gendeng kacanya gimana kalau kasih ke paranet? Ya mungkin sebagian yang ada gendeng kacanya paranetnya dipotong, jadi biar sinarnya masuk. Oh gitu. Oh masuk ini teman-teman ya. Jadi baru saya temui seperti ini di tempat-teman yang lain. Baru saya temukan di tempat Mas Anas ini. Mas Anas siapa sih namanya Mas? Nama lengkapnya Anas Khairuddin Mas. Mas Anas Khairuddin, Pak Guru ya. Soalnya ini pengalaman tempat tadi ya Mas. Saya juga beternak bermain ke tempat yang lain juga Mas. Kadang kan saya itu juga guru Mas, ilmunya kan juga masih sedikit Mas di ternak. Iya, biasa merendah ya. Jadi ketemu teman-teman yang beternak itu senang ya Mas. Kan kita dapat ilmu itu kan nggak harus jadi peternak yang tinggi tuh Mas. Kadang peternak yang tinggi itu ngasih ilmunya itu nggak begitu tuntas. Kadang ada beberapa yang tidak di-share Mas, tidak dibagikan. Kadang kita
keternak yang kecil-kecil kadang ini masih kotorannya banyak ini mas malah jadi semua mas. Jadi ya. Kotorannya numpuk itu mas. Yang produknya bagus mas, hidupannya sehat-sehat semua itu sudah ada. Kadang ada teman yang kandangnya bersih-bersih itu malah produknya itu mas dikit mas. Terus ada yang model kayak warung tempat tersendiri di luar itu atasnya asbes semua itu loh mas. Itu bener-bener nggak jadi mas. Karena buat ternak murai, ternak kenari atau yang lain itu suhunya itu terlalu tinggi lah mas. Terlalu tinggi itu pengaruhnya itu terutama dalam pengeraman mas. Karena pengeraman, contohnya kita ngeram pakai inkubator itu kan harus ada suhu yang ditentukan mas. 37 sampai 78. Nah kalau pakai asbes biasa sendiri kan suhu yang masuk kan sudah panas, kita mengkondisikannya susah kan. Jadi telur-telur di dalam itu banyak yang mati sebelum waktunya gitu. Ya kalau istilahnya kemelekeran enggak apa-apa. Bahasanya. Ini putranya mas? Bukan, ini ponakannya. Oke, sambil jalan ke depan yuk. Oke Mas Anas. Jadi kalau tadi kan ngomongin settingan tempat ya. Sekarang kalau settingan pakan mas, ya seperti apa sih mas? Kalau pakan itu kan kebetulan saya main pakan keluaran biasa mas, saya nggak pakai yang aneh-aneh. Belum pakai yang ramuan herbal itu belum mas. Jadi cuma kenarisit sama ya millet yang biji sawi itu. Ya biasa lah mas, ini main pakan. Ya, itu entah jantan entah betina. Sama mas. Sama. Jantan betina. Kadang jantannya cuma saya tambah dengan vitamik dicampur kenarisit gitu mas. Iya keren ya. Oke. Ini adalah sebuah inspirasi teman-teman ya, sebuah inspirasi dan tentunya banyak pengalaman ya ada di sini yang patut kita bisa coba terapkan ya. Bisa kita coba terapkan. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari video tempat Mas Anas ini. Nah, Mas Anas, ngomong-ngomong nih, ini seri apa ini Mas? Oh ini serinya ketoknya namanya ketoknya ya ini kali juga satu pemula ya mas. Ini indukannya betinanya ya SY19 mas. Warnanya oranye tandes ya mas. Warna wortel itu saya coba ini mas menembakkan dengan merlot mas. Soalnya kan saya pecinta eksotik warna ya mas, terutama merah itu mas. Nah, ini yang bunyi mas. Kalau di sini warna panda putih itu kan di pasaran banyak ya mas, kita nyarinya banyak. Tapi yang merah itu kalau di daerah saya, di daerah Magelang itu masih jarang mas. Apalagi merah yang agak ada sedikit ya mas, naik itu. Ini saya berkorban dengan menembakkan YS juga mas ini mas. Berarti YS ditembakkan merlot. Iya mas. Ini jadinya? Ya seperti kalau mau nyetak YSSF atau YS itu hampir sama mas. Ya ini YS kali merlot ya, seperti ini jadinya. Warnanya senada mas, jadi YS-nya bukan YS sembarangan ya, YS yang warna oranye tandes ya, nyambung. Oke, mungkin nggak ini nanti mutasi? Kalau mutasi sampai itu tajam kayak gini, mungkin nggak? Kalau masalah merlot, mutasi itu memang tergantung hoki juga mas. Kadang satu induk 3 atau 4 yang jadi itu biasanya ada yang satu yang mutasinya itu benar-benar. Ya itu kita tahan dulu di konten yang kedua. Siap. Oke, inilah nanti seperti ini yang diharapkan dari Mas Anas. Jadi ke depan ingin mencetak yang warnanya bagus, posturnya bagus mas ya. Terutama warna merah mas atau oranye. Merah atau oranye ya. Kalau panda putih itu ya warna bagus, setelah ekonomi juga bagus. Itu ternyata dari tingkat menantangnya kita membuatnya itu agak nggak begitu menantang lah. Kurang menantang ya. Kurang menantang. Oke bosku, jadi sudah kita bahas banyak ya tentang pakan, settingan kandang, latar belakang kenapa beliau ini peternak kenari ya sudah kita bahas dan tentunya ada kiat-kiat yang terselip di depan. Maka dari itu ketika lihat channel ini, lihat konten ini jangan di skip ya. Dan terakhir mas, untuk kiat-kiat atau mungkin kiat-kiat untuk teman-teman lah, untuk motivasi teman-teman ya apa mas untuk kenari mas? Motivasi yang pertama itu ya itu biar peternak itu jalan. Jadi jalan itu dalam artian kita nggak melulu ke kita itu fokus atau kita itu senang ketika produknya lancar, produknya banyak, telurnya banyak yang jadi, gitu. Itu nggak ke situ. Jadi cenderung kita lebih passion dulu mas, kesukaan dulu ya. Bahkan kita
suka kenari. Nah, suka kenari apa dulu? Contohnya saya dulu coba umum kenari saja. Setelah melihat ada ternyata kenari itu banyak ya. Ternyata saya cenderung senang dengan kenari merah. Ya. Merahnya itu nanti kita yang lebih intensif gitu. Yang lain juga masih tetap jalan. Iya. Berarti kesimpulannya dari kesukaan dulu, cintai dulu. Terus juga jadi jangan ya memang kenari itu secara hitungan matematis tadi menjanjikan ya Mas. Oke, betul. Soalnya ini pengalaman loh Mas. Saya dulu beli di tempat teman ya yang peternak juga. Itu beli indukan satu. Misalkan harganya dulu ya masih mahal ya Mas, 450 yang lokal. Oke. Itu ternyata gagal juga Mas, nyeteknya mau jadi itu lumayan lama Mas. Setelah jadi anaknya 2, 3, 4 ternyata dijual. Ternyata lumayan ya untungnya, BTS produk satu kali itu sudah lunas lah untuk membeli indukan sama pejantannya. Itu ternyata beliaunya itu langsung pinjam uang di bank Mas. Jadi untuk mengembangkan indukannya itu ternyata alhamdulillahnya itu jadi Mas. Itu sampai bisa bangun rumah juga Mas. Itu untuk yang mengincar secara matematis keuntungan ya Mas. Itu. Kalau saya lebih ke hobinya juga. Jadi ketika produknya itu pas menurun, pas cuacanya buruk, pas banyak telur yang kosong, itu kita tetap jalan. Karena ada pendapatan yang sudah pokok gitu loh. Jadi ini cuma ya untuk obat capek lah Mas. Obat capek. Burung juga butuh perkawinan juga, butuh perkembangbiakan, kita salurkan lewat ternaknya itu loh. Biar nggak cuma kalau kita memelihara untuk ocehan juga kan kasihan tuh nggak ada pasangannya tuh Mas. Kita juga dipasang-pasangkan tuh Mas. Kadang-kadang jadi itu ngerak gitu ya. Ya awalnya emang dari seneng. Oke, jadi itulah yang bisa kita kulik dari Mas Anas atau Pak Anas, Pak Guru ya, Pak Guru Matematika. Yang mana matematikanya luar biasa, jadi dan apa ya, memang benar-benar kita ngulasnya dari berbagai sisi sudut pandang. Ya perspektifnya banyak. Pastinya banyak. Tidak sekedar dari satu sisi, tapi bisa dari sisi yang lain, yang mana kesimpulannya beternak kenari itu sangat menyenangkan. Gitu aja. Jadi kata-kata menguntungkan itu memang banyak orang tergiur ya Mas. Tapi menyenangkannya itu Mas. Betul. Ya kan? Saya masuk itu Mas. Hati seneng. Nah, bonusnya nanti ketika produknya bagus, pas delalah kok ada butuh, ada kebutuhan, itu bisa malah membantu gitu ya. Soalnya itu ya proses itu tidak akan mengkhianati hasil gitu ya, pasti gitu. Tapi kata-kata bijak yang bisa saya sampaikan itu modal atau usaha itu bisa ditiru oleh siapapun, tapi rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi kita cuma yang tadi proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kita prosesnya dijalani saja semaksimal mungkin, hasilnya teko kita pasrah saja. Masalah kita diberi berapapun, telurnya kosong nggak masalah, yang penting kita seneng. Nanti alhamdulillah jadi banyak, itu juga kita baru diberi rezeki. Oke, sementara itu saja bahasan kita hari ini. Dan berikutnya nanti kita akan bahas tentang kenari merlok. Penasaran kan? Kenari merlok? Penasaran dong. Saya aja penasaran ya. Jangan lupa simak di video selanjutnya. Jangan lupa juga selalu dukung channel Irfa. Dan kalau kalian suka silahkan klik subscribe bagi yang belum. Oke, terima kasih dari saya dan Mas Anas. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.